Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanri dari Aqsal Madinah. Pada video kali ini kita akan bahas tentang 10 dosa yang sering dilakukan istri kepada suami. Sebelumnya disclaimer dulu. Video ini dibuat untuk mengingatkan para istri, bukan untuk pembenaran bagi para suami. Buat para suami yang ingin mengingatkan istrinya, kami sarankan untuk menonton dan menjauhi dulu 10 dosa yang sering dilakukan suami kepada istri. Link videonya ada di deskripsi. Semua orang yang sudah berkeluarga pasti ingin rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Berkah artinya bertambah baik. Kita juga pasti ingin keluarga kita penuh dengan ketenangan dan ketentraman, disebut sakinah, penuh dengan cinta, mawaddah, dan saling menyayangi, rahmah. Namun, ternyata rumah tangga kita tak selalu berjalan mulus. Mungkin salah satu penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan kepada pasangan. Dengan mengetahui dosa-dosa ini, semoga teman-teman bisa lebih hati-hati dan menghindarinya. Barangkali dengan perubahan istri yang menjadi lebih baik, Allah juga berkenan untuk merubah suaminya. Amin. Baiklah, berikut adalah 10 dosa yang sering dilakukan oleh istri kepada suaminya. 1. Mengumbar aib suami. Bisa jadi tidak sengaja karena terpancing obrolan seru bersama teman atau tetangga. Tapi tetap harus hati-hati karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sudah memperingatkan. Mengumbar aib ini sudah jelas tangannya, bukan cuma mengumbar aib suami, tapi aib semua orang harus kita jaga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surah ayat ke-19. Dan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak mentaati suami. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, jadi wajar kalau istri harus taat, kayak karyawan di kantor yang harus taat sama atasannya. Bagi seorang istri, taat ini punya konsekuensi yang mengerikan jika tidak dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku diperlihatkan nyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu, apakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai. Perintah dari suami tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka seorang istri wajib taat. Adapun jika perintah itu melanggar syariat, seperti disuruh mencuri, maka seorang istri boleh tidak taat. Dalam hadis ini disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. 3. Tidak mensyukuri nafkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seseorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia selalu menuntut karena tidak merasa cukup. Hadis riwayat Nasai. Padahal kecukupan itu tidak akan pernah bisa diperoleh kecuali dengan cara bersyukur. Dan saking baiknya Allah, orang yang bersyukur ini nikmatnya akan terus ditambah oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. 4. Menolak ajakan hubungan biologis suami. Perlu dipahami bahwa kondisi hormon
sangat berbeda dengan perempuan. Laki-laki punya hormon testosteron yang bisa meningkat kapan saja. Sabda Rasulullah SAW, apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ia tidak datang niscaya, maka malaikat akan melaknat istri itu sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Berhias bukan untuk suami. Allah berfirman, janganlah mereka perempuan-perempuan menampakkan perhiasannya melainkan untuk suaminya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. 6. Tidak menutup aurat dan menjaga diri. Terlepas dari perbedaan pemahaman tentang batasan aurat, jika seorang perempuan membuka auratnya di muka umum, maka tidak hanya dia yang dapat dosa, tapi juga suaminya. Jika belum menikah, berarti ayahnya. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, seorang istri yang membuka kain kepalanya di luar rumah suaminya, maka berarti ia telah mengoyak takbir yang mendindingi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. 7. Keluar dari rumah tanpa izin suami adalah perkara yang remeh, tapi seorang istri harus izin kepada suaminya jika mau keluar rumah, termasuk untuk ke rumah orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya dan suaminya ridho terhadapnya. Hadis riwayat Al-Khattab. 8. Tidak menghormati orang tua suami. Mungkin kita sering dengar perselisihan antara anak dan mertua, tapi yang harus kita tahu adalah bahwa seorang istri harus menghormati keluarga suaminya, terutama orang tuanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya. Aisyah radhiyallahu an bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah SAW menjawab, ibunya. Hadis 9. Puasa sunnah tanpa izin suami. Puasa sunnah memang bisa mendatangkan pahala, tapi jika suami melarangnya, maka tinggalkanlah. Insya Allah, istri tetap mendapat pahala puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar. Hadis riwayat Tayalisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang istri berpuasa sunnah ketika suami, melainkan dengan izin suaminya, dan tidak boleh bagi istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari. 10. Menyakiti hati suami. Hendaklah para istri berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Muad bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho. Hadis riwayat Nasai. Baik, itulah tadi 10 dosa istri kepada suami yang sering dilakukan. Sekarang kita sudah tahu dan kita harus menghindarinya. Semoga keluarga teman-teman semua senantiasa sehat, menjadi lebih berkah dan lebih sakinah, mawadah dan warahmah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tanri dari Aqsal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.